Yo ho, all hands hoist the colors high. Heave ho, Ketika saya dulu mengetahui ada sosok kodam yang datang, menghampiri dan mendampingi diri saya, salah satu yang tersulit untuk saya pelajari adalah membedakan yang mana sebuah halusinasi dan yang mana memang benar-benar sebuah bentuk interaksi. Karena tidak dipungkiri, saat saya telah menyadari ada sosok kodam yang mendampingi diri saya, terkadang saya selalu mengkait-kaitkan segala macam hal yang terjadi di sekitar saya dengan kehadiran dan interaksi sosok kodam. Sehingga membuat saya menjadi sulit membedakan yang mana benar-benar bentuk interaksi dengan kodam atau sebuah halusinasi. Namun dari hari ke hari, setelah sering mengalami berbagai bentuk interaksi dengan kodam penjaga, akhirnya saya bisa memahami yang mana hanya sebuah halusinasi dan yang mana memang benar-benar sebuah bentuk interaksi. Jika seandainya saat ini pun teman-teman mungkin juga kesulitan membedakan yang mana sebuah kenyataan dan yang mana hanya sebuah halusinasi seperti saya dulu, maka teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai habis, agar teman-teman pun bisa ikut belajar membedakan yang mana sebuah halusinasi atau benar-benar sebuah interaksi. Sebenarnya teman-teman, otak kita ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan rumit. Bahkan setahu saya, sampai video ini saya buat, belum ada komputer manapun yang bisa menandingi kerumitan dan kecanggihan otak manusia. Dikarenakan hal itu juga, terkadang di saat kita merasakan sebuah perasaan yang berlebih, entah itu takut, marah, kecewa, sedih, cinta, dan lain sebagainya, maka hal tersebut bisa memicu alam bawah sadar kita untuk menggambarkan sesuatu seolah-olah hal itu memang benar adanya. Sebagai contoh, kebanyakan dari kita ketika baru saja menyaksikan film horor yang sangat menyeramkan, maka rasa takut pasti akan menyelimuti pikiran kita. Dan dikarenakan perasaan ini bisa membuat pikiran kita menciptakan sesuatu yang menyeramkan sesuai dengan apa yang kita takuti. Bahkan mungkin dikarenakan perasaan ini, kita pun akan menjadi takut saat diam di kamar yang sejatinya sudah kita tempati bertahun-tahun. Begitupun sebaliknya, jika seandainya kita baru saja mendapatkan kabar gembira, maka perasaan tersebut akan menghilangkan rasa takut kita. Walaupun sejatinya saat itu kita sedang berjalan di sebuah kuburan. Nah teman-teman, dari apa yang telah saya jelaskan barusan, maka kita bisa simpulkan jika kita mengalami sesuatu yang tak masuk akal, entah itu melihat makhluk alam gaib, mendengarkan suara-suara gaib, sampai mengalami sebuah mimpi. Dan hal itu terjadi dikarenakan ada sebuah perasaan yang memicu semua hal tersebut bisa terjadi. Maka kejadian-kejadian tersebut kemungkinan besar hanyalah sebuah halusinasi. Sebab dunia supranatural, entah yang berhubungan dengan kodam atau yang berhubungan dengan makhluk alam gaib dan lain sebagainya, haruslah terlepas dari berbagai perasaan yang ada di dalam diri kita. Kejadian yang memang merupakan bentuk interaksi dengan kodam adalah kejadian-kejadian yang terjadi begitu saja, secara tiba-tiba, tanpa ada apapun yang memicunya. Maka dari itu, mungkin banyak teman-teman yang tidak menyadari, kita akan lebih sulit menerawang, melihat, mendeteksi diri kita sendiri atau orang-orang yang sangat dekat dengan diri kita, dibandingkan menerawang, mendeteksi orang lain yang tidak dekat dengan kita atau malah yang tidak kita kenal. Karena sudah pasti akan ada sebuah perasaan yang mengikat diri kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga membuat kita menjadi sulit
untuk menerawangnya. Selain itu teman-teman, ketika apa yang kita alami memang benar-benar sebuah interaksi antara diri kita dengan kodam penjaga atau makhluk alam gaib lainnya, maka kejadian tersebut akan terjadi berulang-ulang kali. Bahkan tidak jarang, beberapa bentuk interaksi sesungguhnya dengan alam gaib akan memiliki pola tertentu jika kita bisa memperhatikannya lebih seksama. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pola? Jadi kejadian-kejadian supranatural yang biasanya terjadi akan memiliki sebuah kesamaan saat kita mengalaminya. Entah kejadian tersebut terjadi di hari yang sama, atau terjadi di jam yang sama, atau terjadi di tempat dengan kondisi yang sama. Atau bahkan, terkadang juga tubuh kita bisa memberikan reaksi yang sama ketika memang benar-benar ada bentuk interaksi dengan kodam penjaga atau makhluk alam gaib lainnya. Yang pada intinya, jika kita perhatikan secara seksama, pasti akan ada kesamaan saat interaksi tersebut kita alami. Mungkin di luaran sana, masih banyak sekali cara yang bisa kita pelajari untuk membedakan yang mana sebuah halusinasi atau memang sebuah bentuk interaksi dengan kodam penjaga. Kan tetapi bagi saya, apa yang saya jelaskan merupakan cara yang menurut saya paling mudah untuk dimengerti. Apakah yang kita alami memang sebuah bentuk interaksi atau hanya sebuah halusinasi? Bagi teman-teman yang mungkin seringkali mengalami kejadian-kejadian supranatural, entah itu interaksi dengan kodam penjaga atau bentuk komunikasi dengan makhluk alam gaib. Kan tetapi, kamu mungkin masih bertanya-tanya, apakah hal tersebut memang benar adanya atau hanya sebuah halusinasi semata? Maka, kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar dengan menceritakan apa saja yang sering kamu alami. Sebab bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.